percuma kalau Anda beragama, Anda ahli kitab, ahli hadis, Anda ahli Quran, ahli sampai ahli kubur, percuma kalau Anda berdiam diri melihat orang kelaparan, melihat bencana alam, melihat sampah menumpuk menggunung, terus banjir di mana-mana, tapi Anda hanya menyampaikan ajaran agama yang Anda baca di buku. Cukup fair. Nah, tapi Bu Alfian, jangan ketawa dulu ya. Jadi ada fansnya Deddy Mulyadi sampai komen seperti ini, Bu Alfian. Dari Adit T9V. Deddy Mulyadi, Imam Mahdinya Jawa Barat. Ini kan udah keterlaluan, Bu Alfian. Oke lah, Deddy Mulyadi suka bagi-bagi duit. Oke lah, dia baik. Ya tapi dia masih manusia gitu, Bu Alfian ya. Nah ini Bu Alfian, jadi saya semakin sadar bahwa betapa mudahnya nanti Dajjal mendapatkan jemaat kira-kira gitu. Gimana Bu Alfian respon tengahnya? Silakan. Ini sebenarnya adalah bentuk split personality. Kalau dalam teori kepribadian, ada yang namanya penyimpangan kepribadian. Kenapa si oknum tadi menyebut Deddy Mulyadi adalah Imam Mahdinya Jawa Barat? Sebetulnya dia belum bisa berfungsi sebagai imam di rumahnya gitu. Dia belum juga diimami oleh ayahnya. Sehingga dia tidak mengerti bahwa imam itu adalah orang yang punya fungsi otoritatif yang arahnya adalah menghambakan diri kepada Allah. Kalau menghambakan diri kepada budaya, menghambakan diri kepada Nyi Roro Kidul, menghambakan diri kepada bentuk-bentuk yang bernuansa musyrik ya. Saya pikir ini kan yang dikritik oleh banyak ulama. Banyak tokoh-tokoh kita mengingatkan ada situasi tertentu ketika orang yang bersangkutan menjadi Bupati Purwakarta, orang yang bersangkutan kemudian naikin kereta kencana, kemudian dia bersujud-sujud pada sebuah prosesi kegiatan. Itu tetap menurut saya jangan hubungan baik kita dengan seseorang membuat kita kehilangan kontrol terhadap nilai-nilai yang keliru menurut Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adilah kamu karena adil membuatkan kita dekat pada ketakwaan. Nah, itu bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Nah sekali lagi itu fenomena kultus, Bung Kameramen. Kultus individu terjadi ketika orang itu kehilangan jati diri. Ketika orang tidak memahami bahwa dia harus memahami konsep asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep tentang keteladanan. Idola seorang muslim itu adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wa nas ajma'in. Tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum kamu mencintai aku lebih dari segalanya. Orang beriman, dia hanya mendahulukan Rasulullah dari manusia yang lain. Orang beriman lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada sesembahan yang lain. Orang beriman lebih mendahulukan kedua orang tuanya daripada orang yang lain. Itu adalah bagian yang perlu kita ingat selalu sebagai seorang muslim. Inilah contoh salah satu orang yang menilai keislaman itu dari fisik, bukan dari kolbu. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz ya. Nah, makanya kata Pak Ustadz itu saya perhatikan itu tidak ada yang mencerminkan seorang muslim, tidak ada. Bukan hanya omong-omong saja. Ya, tingkat keimanan kita bukan dinilai dari dinilai dari suatu benda atau suatu pakaian atau soal penilaian dari orang. Bukan, keimanan dan ketakwaan itu hanya Allah yang tahu. Ya, itu omon-omon ente itu bagian omon-omon. Makanya ilmu Allah itu luas, sangat luas. Jadi kita jangan terpaku hanya ke satu penilaian yang Anda maksudkan. Anda selalu banyak menjustis seseorang begini, menjustis seseorang begitu. Nah, itu juga tidak baik. Harusnya Anda pahami dulu sesuatu yang Anda pikirkan secara negatif. Pelajari dulu ke dalam. Apakah memang itu benar-benar suatu larangan yang sangat dilarang
sangat fatal atau gimana, ya pahami dulu. Inna din indallahil Islam. Memang tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah selain agama Islam. Memang, tapi dan saya sampaikan, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan akhlakul karimah, ya, bukan mengajarkan suatu agama. Kanjeng Rasul itu mengajarkan adab, sopan santun, ketulusan hati, keikhlasan hati. Itu poinnya. Ya, Rasulullah itu ibaratkan mensiarkan akhlakul karimah, bukan mensiarkan agama. Tuh, kalau mensiarkan agama ya banyak agama lain. Karena jelas memang istilahnya kalau kita berpikiran mengajarkan agama, ya kan banyak agama yang lain. Gitu. Memang sudah disempurnakan agama lain menjadi agama Islam gitu kan. Tapi poinnya satu, Kanjeng Rasulullah tidak mengajarkan agama, tapi mengajarkan akhlakul karimah. Itu poinnya. Start ya. Kalau untuk menyembah Nyi Roro Kidul, menyembah kereta, itu bukan menyembah dodol. Bukan menyembah, astagfirullahaladzim. Pikiran mindset pikiran sesat begini, itu yang menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Bukan menyembah itu, bukan. Aduh. Tuh kalau yang menyembah ada tuh banyak tuh yang datang ke kuburan, juga ada jarang diperlebay, itu juga menyembah dong. Terus ada yang tuh yang Habib tuh yang sampai dicuci kakinya, dicium-cium, itu disembah, itu sembah itu udah keluar jalur dari ajaran Rasulullah, itu udah keluar jalur. Kok udah nggak pada di nasihatin sih, diingetin sih. Coba ditengok sana. Aduh. Nah, Tatar Sunda itu bukan dari dulu bukan kota santri, bukan. Tatar Sunda itu ya, dari dulunya tidak ada kota santri, nggak ada. Tanda Pasundan itu tidak ada kota santri, nggak ada. Tataran Sunda itu Parahyangan, bumi Parahyangan itu Tatar Sunda, bukan kota santri. Ya, Tatar Sunda itu bumi Parahyangan. Jadi kota santri itu nggak ada, ini baru kemarin kota santri dibuat. Aduh, jangan terlalu dodol ya. Makanya pelajari dulu sejarah Sunda seperti apa, ya. Bukan nasihati, saya juga orang bodoh, nggak punya ilmu. Iya, kita semua sebagai muslim, semua pun sesama manusia harus menghargai, menghormati, dan memahami. Ya, jangan dikaitkan semuanya ke agama, jangan. Itu percuma kalau Anda beragama, Anda ahli kitab, ahli hadis, Anda ahli Quran, ahli sampai ahli kubur. Percuma kalau Anda berdiam diri melihat orang kelaparan, melihat bencana alam, melihat sampah menumpuk menggunung, terus banjir di mana-mana, tapi Anda hanya menyampaikan ajaran agama yang Anda baca di buku, tidak melakukan tindakan ke lapangan, tidak melakukan seperti Kang Deddy Mulyadi lakukan. Ya percuma, Anda seperti patung. Yang jelas ya. Percuma kita beragama tapi berdiam diri, menjustis seseorang negatif, bla 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 bla. Gak baik, itu sudah gak masuk di dalam logika saya, mindset saya gak masuk. Bukannya sok pintar, justru saya orang awam dapat menilai begitu. Ini saya juga melihat komen-komenan yang pengikut Ustadz Uwat itu, saya lebih percaya pada Ustadz Uwat gitu. Berarti percaya sama aja, kalau kita kategorikan berarti itu syirik dong, musyrik dong kalau percaya sama Ustadz. Ya, kita percaya sama Allah, ya kan? Tuh, jangan mau kita misalkan kita kata Rasulullah kita harus Rahman Rahim misalkan, tapi kita diam
berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, ya percuma. Ya Rahman Rahim itu kita jalankan, praktekkan, aplikasikan kepada sesama, kepada lingkungan, kepada alam. Ya itu Rahman Rahim kita aplikasikan, begitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes.